selamat datang ke video kami. Perkenalkan, kami kelompok 7 dari kelas 69 Pancasila. Nama saya Irena Felicia. Saya Jason Ferdinand Anthony. Nama saya Vanessa Nindya Aulia Adita Hizbullah. Dan saya Raidi Al-Erastia Kalvan. Di video ini, kami akan memberi penjelasan tentang isi dari awal sampai akhir proposal proyek yang sudah kami buat. Pertama-tama, judul komplit program kami adalah pemanfaatan limbah rumah tangga sebagai bahan konstruksi perbaikan Jalan Kolonel Ahmad di Desa Sayang. Kami akan memulai video kami dengan membicarakan latar belakang masalah yang akan dijelaskan oleh Jason. Kecamatan Jatinangor, yang dulunya dikenal dengan perkebunan hijau, kini telah berkembang menjadi pusat pendidikan yang ramai di Jawa Barat. Namun, pertumbuhan ini membawa tantangan yang baru, terutama dalam akumulasi limbah. Dengan sekitar 34,7 ton, sampah yang dihasilkan setiap harinya. Pengelolaan limbah yang menjadi semakin sulit, terutama karena keterbatasan lahan yang terus memuncak akibat peningkatan infrastruktur desa untuk membangun fasilitas-fasilitas seperti kos untuk para mahasiswa. Salah satu dampak yang paling dirasakan adalah kondisi jalan yang buruk, seperti yang terjadi di Jalan Kolonel Ahmad Syam di Desa Sayang. Jalan ini sangat amat rusak, dengan lubang-lubang yang besar yang bisa membahayakan pengendaraan dan mengganggu atau menghambat aktivitas warga. Melihat kondisi ini, kami berinisiatif untuk memanfaatkan limbah rumah tangga, khususnya plastik, sebagai bahan konstruksi alternatif untuk memperbaiki jalanan yang rusak. Dengan memanfaatkan sampah plastik yang sulit terurai, kami berharap dapat memberikan solusi yang berkelanjutan, mengurangi limbah sekaligus memperbaiki infrastruktur. Proyek ini tidak hanya dilakukan untuk memperbaiki jalan, tetapi juga untuk menginspirasi perubahan dalam cara kita memandang serta memanfaatkan limbah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, untuk selanjutnya, perumusan program kami akan dijelaskan oleh Raidi. Selanjutnya, ada bagian perumusan masalah nih guys. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan oleh Jason sebelumnya, maka kami ingin menganalisa dan mencari tahu lebih lanjut terkait isu ini. Dengan pertanyaan penelitian yang kami ajukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana kondisi permasalahan penumpukan sampah di Jatinangor. Yang kedua adalah bagaimana kondisi jalanan yang buruk mempengaruhi aktivitas masyarakat. Dan yang terakhir adalah bagaimana limbah sampah dapat dimanfaatkan dalam pembuatan bahan konstruksi perbaikan jalan. Next adalah penjelasan tentang tujuan dari kegiatan yang akan dilaksanakan di program kami. Sebenarnya apa sih tujuan kegiatan proyek proposal ini? Penasaran nggak guys? Oke, aku jelasin. Yang pertama adalah menentukan cara meminimalisir penumpukan limbah hasil rumah tangga. Yang kedua adalah menentukan cara untuk melancarkan lalu lintas. Dan yang terakhir adalah menentukan pemanfaatan limbah sampah dalam pembuatan konstruksi perbaikan jalan. Sekarang, beberapa manfaat yang dihasilkan oleh program ini akan dijelaskan oleh Jason. Proyek ini menawarkan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak. Bagi mahasiswa dan akademisi, proyek ini memberikan kesempatan untuk menerapkan ilmu dalam solusi nyata dan berkelanjutan. Seperti memanfaatkan limbah plastik untuk memperbaiki infrastruktur. Selain itu, proyek ini juga membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut tentang efisiensi dan dampak penggunaan limbah sebagai bahan konstruksi. Bagi masyarakat Desa Sayang, proyek ini diharapkan dapat memberikan solusi atas masalah jalan yang rusak, sekaligus membantu mengurangi tumpukan limbah plastik yang sulit terurai. Dengan perbaikan jalan ini, aktivitas sehari-hari masyarakat akan menjadi lebih aman dan tentunya lebih lancar.
Sementara itu, bagi pemerintah, proyek ini bisa menjadi contoh inovatif dalam pengelolaan limbah dan peningkatan infrastruktur. Jika berhasil, pendekatan ini dapat diadopsi lebih luas untuk menangani masalah yang lebih luas seperti di wilayah-wilayah lain. Selanjutnya, gambaran umum masyarakat sasaran akan dijelaskan oleh Vanessa. Desa Sayang merupakan satu dari 12 desa yang ada di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Desa ini dihuni oleh sekitar 9.145 orang dengan komposisi 4.590 orang berjenis kelamin laki-laki dan 4.555 orang berjenis kelamin perempuan. Sebagian besar masyarakat di Desa Sayang bekerja sebagai buruh atau karyawan, dan sebagian lainnya sebagai wira swasta. Usaha di desa ini didominasi oleh usaha mikro dan kecil, yang mana sudah ada kurang lebih 22 usaha yang beroperasi di sekitar wilayah tersebut. Setiap tahunnya, Desa Sayang menampung 7 hingga 8 ribu mahasiswa yang tinggal di perumahan ataupun di kos-kosan. Dengan populasi yang lebih banyak dibandingkan beberapa desa lainnya, desa ini termasuk dalam desa yang menghasilkan cukup banyak sampah di Kecamatan Jatinangor. Namun, desa ini hanya mempunyai 1 truk pengangkut sampah yang dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang. Dan diketahui juga dari data yang ada bahwa tingkat kesadaran warga dalam membayar retribusi hanya sekitar 70% dari pengguna jasa. Di video ini, untuk mempermudah penjelasan topik, penjelasan roadmap, dan penjelasan langkah-langkah metode pelaksanaan akan disatukan menjadi satu bagian. Metode pelaksanaan program kami dapat dipecahkan menjadi 8 langkah. Langkah pertama adalah untuk mendiskusikan dan mengidentifikasi masalah. Di sini, kami melakukan diskusi secara bersama-sama terkait permasalahan kerusakan jalan yang ada di Desa Sayang dan merancang aksi solutif untuk masalah tersebut. Langkah kedua adalah berobservasi sementara. Di langkah ini, kami melakukan pemeriksaan di daerah sasaran untuk mengetahui kondisi jalan serta bahan jalanan yang digunakan dan akan dibutuhkan secara lebih jelas. Ketiga adalah pembuatan proposal. Di sini, kami merancang dan mengajukan rencana proyek kami dalam bentuk proposal kegiatan untuk mendapatkan izin dari Kepala Desa Sayang. Langkah keempat adalah pengambilan dan pengolahan data. Setelah diberi izin oleh pemerintah setempat, kami pergi menuju Jalan Kolonel Ahmad Syam yang akan diperbaiki dan mengambil data yang kami butuhkan seperti panjang jalan, yaitu 50 meter, dan lebar jalan, yaitu 5 meter. Selanjutnya adalah langkah kelima, di mana kami akan mengumpulkan limbah plastik hasil rumah tangga di suatu tempat untuk dipilah terlebih dahulu sesuai dengan kategori limbah. Berat plastik yang akan digunakan untuk perbaikan jalan adalah 6% dari berat aspal. Langkah keenam adalah langkah di mana kami akan memulai proses daur ulang. Di bagian ini, kami akan menggunakan jasa penghancur barang untuk menghancurkan limbah yang berbahan plastik menjadi butir kepingan agar lebih mudah diolah untuk dicampurkan dengan aspal yang akan digunakan untuk memperbaiki jalan. Langkah ketujuh adalah proses pembuatan campuran cacahan plastik dengan aspal. Di sini, kami akan membuat adukan dengan perbandingan yang tepat antara aspal, pasir, dan air. Lalu, kami akan campurkan dengan cacahan plastik. Proyek ini akan menggunakan aspal yang sudah dipanaskan, sehingga cukup mencampur cacahan plastik dengan aspal dan tidak perlu melalui proses pemanasan agregat. Terakhir adalah proses pelaksanaan perbaikan jalan. Kami akan menambal Jalan Kolonel Ahmad Syam di Desa Sayang
dengan menggunakan campuran aspal dan cacahan plastik yang sudah kami buat di langkah ketujuh. Selama pelaksanaan perbaikan jalan, bagian jalan yang akan kami perbaiki akan ditutup sementara dengan persetujuan Kepala Desa Sayang untuk mempermudah seluruh proses. Selanjutnya adalah jadwal kegiatan dari proyek perbaikan Jalan Kolonel Ahmad Syam di Desa Sayang. Kegiatan yang pertama adalah pengambilan data di mana kami akan melakukan observasi dan juga pendataan ulang terkait jalan yang akan diperbaiki. Hal ini akan kami lakukan pada tanggal 13 hingga 14 September tahun 2024. Kemudian kami akan membeli alat dan bahan baku yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek perbaikan jalan ini pada tanggal 16 hingga 18 September tahun 2024. Selanjutnya, untuk pengumpulan limbah dari rumah-rumah, kami hanya akan mengumpulkan sampah berupa HDPE dan juga polietilen ataupun PP seperti pipa PVC dan juga tutup botol. Itu yang akan kami laksanakan pada tanggal 19 hingga 24 September. Kemudian setelah mengumpulkan limbah dari rumah-rumah, kami akan menghancurkan limbah ini ataupun dicacah menggunakan mesin pada tanggal 25 hingga 27 September 2024. Setelah pencacahan limbah, berikutnya adalah pembuatan adukan aspal. Aspal yang telah dibeli akan kami siapkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke vibratory roller yang akan kami lakukan pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober. Selanjutnya adalah pencampuran adukan aspal dan cacahan plastik. Kegiatan ini akan kami lakukan di hari dan periode yang sama dengan pembuatan adukan aspal, di mana kami akan mencampur aspal yang telah disiapkan dengan cacahan plastik yang sudah dihancurkan. Kemudian akan dimasukkan ke dalam vibratory roller. Hal ini akan kami lakukan pada tanggal 30 September 2024 hingga 1 Oktober 2024. Selanjutnya adalah penambalan jalan. Penambalan jalan Kolonel Ahmad Syam di Desa Sayang akan kami lakukan di hari yang sama juga dengan pembuatan adukan aspal dan pencampuran adukan aspal dan cacahan plastik agar kualitasnya masih terjaga. Setelah penambalan jalan selesai, diperlukan waktu untuk pengeringan jalan, yaitu bagian jalan yang telah diaspal akan diberikan kerucut lalu lintas supaya tidak ada yang melewatinya untuk sementara. Ini memerlukan waktu kurang lebih 3 hari, yaitu dari tanggal 2 Oktober 2024 hingga 4 Oktober 2024. Proyek kami selesai hingga tahapan tersebut, lalu akan kami lanjut dengan pembuatan laporan proyek dari tanggal 7 Oktober 2024 hingga tanggal 11 Oktober 2024. Terakhir, rencana anggaran biaya proposal proyek akan dijelaskan oleh Raidi. Nah, berikut ini adalah rencana anggaran biaya dalam proyek perbaikan Jalan Kolonel Ahmad Syam di Desa Sayang. Yang pertama, kita memiliki perekat aspal. Perekat aspal sendiri berfungsi untuk mencegah pergeseran antara lapisan aspal lama dan baru. Tanpa perekat ini, lapisan aspal baru tidak dapat menempel dengan baik pada lapisan lama, yang dapat menyebabkan pergeseran yang tidak diinginkan. Jumlah perekat aspal sendiri yang kita akan gunakan dalam proyek ini adalah sekitar 250 meter kuadrat. Dengan biaya satuannya 8.000 dan jumlah biaya untuk perekat aspalnya sendiri adalah 2 juta. Kemudian ada aspal ACWC atau Asphalt Concrete Wearing Course. Aspal ACWC sendiri kita pilih sebagai aspal yang akan kita gunakan dalam proyek ini karena aspal ini memiliki daya tahan yang tinggi terhadap perubahan suhu serta kekedapan yang tinggi terhadap air. Selain itu, ia juga memiliki penerapan yang mudah dan cepat dan juga memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengendara. Untuk volume jumlah aspal ACWC yang akan digunakan sama seperti perekat aspal, yaitu 250 meter kuadrat dengan biaya satuan per meternya adalah 70.000 dan total biaya aspal ACWC adalah 17.500.000. Nah, selanjutnya ada sampah HDPE atau High Density Polyethylene dan Polypropylene. Contoh-contoh sampah ini seperti tutup botol, wadah makanan seperti mangkok ataupun piring, serta pipa.
Alasan kami memilih jenis-jenis sampah ini untuk diolah dalam proses pencampuran aspal adalah karena sampah-sampah ini mudah didaur ulang serta memiliki ketahanan yang tinggi terhadap suhu dan memiliki tingkat kepadatan yang tinggi sehingga tidak mudah terjadinya kebocoran. Jumlah sampah yang akan kami gunakan dalam proses perbaikan jalan ini adalah sekitar 5,5 kg. Dengan biaya satuan per kilogram adalah sekitar 3.000, dengan jumlah total biayanya adalah 16.500. Ada juga nih pekerja mandor dan vibratory roller yang akan kami sewakan dalam 2 hari pengerjaan proyek kami. Dengan jumlah pekerja perhariannya adalah 3 orang pekerja yang akan diawasi oleh 1 mandor. Setelah kami survei dan kami lakukan beberapa riset, rata-rata gaji untuk seorang pekerja perbaikan jalan adalah sekitar 150.000 dan untuk mandornya adalah sekitar 180.000. Dengan total biaya Rp900.000 untuk pekerja dan Rp360.000 untuk mandornya. Selain itu, penyewaan untuk vibratory roller dalam satu harinya adalah sekitar 1.600.000 dengan total biaya untuk keseluruhan proyek adalah 3.200.000. Nah, yang terakhir nih, ada mesin pencacah sampah yang berfungsi untuk mengolah sampah-sampah HDPE dan polipropilen yang akan kami gunakan dalam proses pencampuran aspal. Harga untuk satu mesin yang akan digunakan dalam proyek ini adalah sekitar Rp9.422.000. Sekian informasi yang ingin kami sampaikan tentang proposal proyek kami. Semoga video ini bermanfaat, informatif, dan cukup menarik untuk para penonton terhormat kami. Terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir.